Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya nih, saya mau konsultasi sedikit tentang salah satu siswa saya di mata pelajaran saya. Anak ini dia kurang minatnya untuk mata pelajaran saya, karena setiap saya masuk selalu saja ada alasan yang sekolah. Kalau boleh tahu, siswanya atas nama siapa ya Bu? Ya, dia atas nama Muhammad Fauzi, kelas 7 B. Oke, siswanya atas nama Fauzi, dia kurang minat belajarnya terhadap pada pelajarannya. Iya. Maaf Bu, sebelumnya saya ingin bertanya, Fauzi ini apakah cuma mata pelajarannya ibu guru yang dia kurang minat? Bagaimana? Atau dengan mata pelajaran lain Bu? Oh iya, setelah saya cerita sama teman-teman dewan guru di kantor, ternyata anak Fauzi ini bukan cuma mata pelajaran saya, hampir semua mata pelajaran dia itu bermasalah. Artinya bermasalah dalam hal apa? Dia tidak pernah melaksanakan, tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah mengikuti ulangan harian, bahkan catatannya pun tidak ada sama sekali. Jadi tujuan Ibu bertemu dengan saya terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Fauzi. Masalahnya itu tentang apa tadi Bu ya? Ini dia artinya menurut pandangan kami guru-guru, mungkin dia tidak ada minatnya untuk mau belajar di sekolah, karena hampir semua mata pelajaran anak ini tidak ada kemauannya untuk belajar. Berarti masalah yang dihadapi oleh murid kita, dia kurang daya minatnya terhadap mata pelajaran yang hampir dibawakan oleh semua guru. Dia tidak tuntas jadi seperti itu. Betul. Oke. Kalau terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Fauzi, kira-kira menurut Ibu kiat-kiat apa yang harus Ibu lakukan agar tidak terulang kembali hal-hal yang dilakukan oleh Fauzi? Oh ya, kami sudah beberapa dewan guru sudah berbincang, dan kami juga sudah menyampaikan kepada wali kelasnya, dan juga sudah berkonsultasi sama guru BP, dan akhirnya kami sepakat untuk melakukan kunjungan rumah. Oke, Ibu sudah lakukan kunjungan rumah ke siswa kita atas nama Fauzi. Terus ketika Anda melakukan kunjungan rumah, apa yang Anda peroleh, informasi apa yang Anda peroleh ketika sudah tiba di rumah Fauzi? Ya, kami melakukan kunjungan rumah di sana. Kebetulan saya perginya tidak sendiri ya, karena maksudnya saya hanya sebagai guru mata pelajaran. Jadi yang melakukan kunjungan rumah itu selain saya ada guru BP, juga konseling sama wali kelasnya. Nah, di sana itu setelah kami melihat situasi dan kondisi rumahnya anak Fauzi ini, ternyata anak ini kurang mendapatkan perhatian dan memang cenderung pendiam, dan kami lihat dari tata bahasa orang tua dan ini bahasa yang disampaikan orang tuanya kepada kami, ternyata anak ini dari pandangan kami guru itu juga kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Menurut seperti itu. Setelah Anda melakukan kunjungan rumah bersama dengan guru BK, guru mata pelajaran dan wali kelas, ternyata memang dia mendapatkan kurang perhatian dari orang tua. Kira-kira setelah Anda mendapatkan informasi seperti itu, langkah apa yang harus Ibu lakukan biar Fauzi ini rajin masuk pada mata pelajaran, minimal hadirlah setidaknya. Hadir dulu di ruangan kelas biar kita tahu bahwa bagaimana perkembangannya si Fauzi ini. Jadi Ibu, saran saya, kira-kira ketika mendapat informasi itu, langkah-langkah selanjutnya yang harus Ibu lakukan seperti apa? Pertama, ini bukan lagi hak saya sebagai wali guru mata pelajaran ya, cuman kami konsultasi sama guru BP. Ini anak ini saya kan sudah memberikan teguran secara lisan kepada Fauzi. Setelah itu guru BP juga sudah memberikan sanksi, bahwa sanksi ringan ya,
supaya anak ini ada sedikit perubahan. Dan karena setelah kami melakukan kunjungan rumah kemarin, kami memperoleh informasi bahwa anak ini dia lebih takut pada ayahnya, bapaknya di rumah. Jadi kami minta juga kerjasama dari orang tua di rumah bahwa memberikan sedikit tekanan lah kepada Fauzi supaya dia mau dan dia mau datang ke sekolah mau belajar bersama. Jadi untuk sekarang ini kiat-kiat itu yang kami lakukan untuk apa ya, jangka pendek lah istilahnya, untuk sementara supaya dia mau datang ke sekolah belajar. Berarti sebenarnya kalau saya mendengar dari cerita ibu terkait kasus yang dihadapi oleh Fauzi ini memang agak rumit juga, karena dari pribadinya dia sendiri yang kurang minat untuk belajar, daya minat belajarnya sangat kurang. Setelah ditelusuri ternyata si Fauzi ini kurang perhatian dengan orang tua dan yang ditakutinya hanyalah ayah. Nah, kira-kira setelah ibu mendapatkan informasi terkait dengan Fauzi, ketika ibu kembali ke sekolah, apakah informasi itu dibiarkan saja atau ibu langsung berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekolah? Nah, ya tentu saja kami bekerja sama dengan teman-teman, terutama wali kelas dan guru BP ya, dan beberapa guru mata pelajaran yang bermasalah sama dia. Artinya setelah beberapa sanksi ringan yang kami berikan tadi dengan beberapa teguran-teguran lisan dan tekanan sedikit lah, sedikit tekanan dari orang tuanya, ini perubahan yang Fauzi yang kami lihat dari Fauzi ini hanya bersifat sementara. Artinya mungkin kurang lebih hanya 1 mingguan. Setelah itu anak itu tidak kembali lagi ke sifat aslinya, datang sekolah semaunya. Artinya gimana ya? Kami maunya dia berubah supaya kedepannya dia bisa bersaing dengan teman-temannya yang lain. Kalau memang niat ibu bersama rekan-rekan guru yang lain agar Fauzi tersebut berubah, walaupun perubahannya cuma sesaat saja, kemudian dilakukan hal yang sama, kira-kira tindakan apa yang harus ibu lakukan biar hal tersebut itu tidak terulang lagi? Kira-kira langkah-langkah apa? Apa perlu ada yang terlibat atau kira-kira kiat-kiat ibu bagaimana agar Fauzi ini minimal bisa bertahan agar tidak melakukan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Setelah kami melihat perkembangan Fauzi ternyata hanya bersifat sementara, itu kami lebih mempertegas, itu kami melakukan surat panggilan terhadap orang tua supaya orang tuanya datang sendiri melihat keadaan anaknya di sekolah, belajarnya seperti apa. Dan setelah itu kami tegaskan bahwa anak ini kalau dia tidak berubah, dia tidak terancam tidak akan naik kelas. Dan salah satu peraturan di sekolah itu kan kalau 3 mata pelajaran dia tidak mencapai KKM, anak ini otomatis tidak akan naik kelas. Jadi kan kami maunya kan dia usahakanlah dia harus naik kelas. Jadi kiatnya kami di sini kami memberikan sanksi tersebut supaya dia ada kemauan untuk belajar. Dan satu lagi itu kami berikan sedikit teguran kepada dia bahwa kalau dia sifatnya tidak berubah, kemungkinan kami ada guru-guru mungkin kalau memang anaknya tidak ada kemauan untuk belajar, mungkin dia lebih nyaman belajar di tempat lain. Jadi kami kasih dia sedikit teguran bahwa kalau dia tidak berubah, mungkin dia akan dikeluarkan dari sekolah. Dia mencari tempat yang nyaman di mana dia bisa belajar. Seperti itu. Terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Fauzi, kiat-kiatnya kita sudah lakukan. Namun di sini kan kita sebagai guru, bagaimana kita bisa mendidik anak kita agar lebih baik lagi. Tetapi kan kadang anak-anak ini satu beda sifatnya, apalagi yang kita hadapi banyak siswa. Cuman Fauzi ini kalau saya lihat dari cerita ibu, memang dia masalahnya agak berat sedikit karena hampir semua mata pelajaran dia minatnya kurang. Ya. Langkah-langkah yang ibu lakukan itu sudah bagus, cuman
terkait dengan masalah KKN itu memang sudah jadi keputusannya sekolah. Apakah ketika ibu sudah melakukan panggilan terhadap orang tua bahwa sanksi-sanksi ini yang akan diperoleh ketika Fauzi tidak menaati aturan yang ditetapkan oleh sekolah, apakah Fauzi tersebut ada perubahan atau tidak? Ya, untuk sekarang ini kami masih lihat perkembangannya karena kami memberikan Fauzi waktu kurang lebih minimal 1 bulan untuk melihat perkembangannya apakah anak ini bisa berubah atau tidak. Nah, setelah kalau misalnya dia mengalami perubahan, berarti kita masih bisa mempertahankan dia untuk tetap belajar bersama kita seperti itu. Jadi setelah kita melakukan saling curhat ya, saling tukar informasi, alhamdulillah kita sudah dapat jalan keluar dari masalah yang ibu hadapi, bahwa memang tidak mudah kita mengajari anak biar sesuai dengan keinginan kita. Iya, tetapi kalau maaf ibu sebelumnya, tetapi kalau pendidikan menurut Kajian Dewantara itu kita gurunya cuma menuntun, semua kita kembalikan kepada anak. Mereka bebas melakukan ekspresi apa saja, tetapi kita sebagai guru tidak boleh berhenti untuk tetap menuntun anak seperti itu. Jadi masalahnya ibu terkait dengan daya minat kurang dari Fauzi ini terhadap mata pelajaran. Langkah-langkahnya ibu sudah lakukan. Apakah langkah-langkah ini akan berlangsung secara terus-menerus atau melihat perkembangannya Fauzi ini tadi? Kami akan melihat proses perkembangan Fauzi. Untuk terima kasih banyak atas masukannya sebelumnya. Dari mata pelajaran saya, kayaknya saya mungkin dari saya berbincang sama ibu, mungkin saya sedikit mengubah pola belajar, metode belajar. Mungkin artinya karena anak-anak kan mungkin kebanyakan belajar dalam ruangan mungkin bosan, tapi kayaknya kita harus mencari suasana baru atau cara-cara baru supaya minat siswa untuk mata pelajaran kita itu ada. Artinya kita sebagai guru berarti harus kreatif lah, harus lebih kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran supaya siswa-siswa kita di dalam kelas lebih tertarik lagi untuk belajar. Berarti setelah kita bercerita, saling tukar informasi, masalah ibu sudah bisa terselesaikan. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak atas masukan ibu. Oke.